Great. Good morning. Tema pada pagi hari ini adalah menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Growing old is certain, growing mature is a choice. Ya, memang ya. Menjadi tua itu kan pasti. Ya. Kita nggak ngapa-ngapain, makan tidur, lama-lama ya tua. Tapi menjadi dewasa rohani itu adalah pilihan ya. 1 Korintus 13 ayat 11 mengatakan bahwa ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, teman-teman, saudara sekalian yang terkasih, tahu nggak? Kita bisa rajin ke gereja 30 tahun, 40 tahun, tapi ternyata faktanya tetap punya sifat kanak-kanak rohani. Kita bisa hafal ayat-ayat Alkitab, tapi tetap gampang ngambek, gampang mutung, gampang suka sakit hati, gampang tersinggung, nggak bisa ditegur. Menjadi tua itu otomatis, tapi menjadi dewasa rohani itu suatu pilihan ya. Coba lihat diri kita hari ini masing-masing ya. Apakah kita sekedar tua dalam iman atau dewasa dalam iman? Itu beda ya. Saya pernah lihat di toko ya, ada tulisan begini. Mainan anak-anak usia 3 tahun ke atas. Ya, tapi saya pikir, loh, banyak orang umur 50 tahun yang masih mainan seperti itu. Maksudnya 50 tahun, 60 tahun tapi masih suka ngambek, suka motung, suka sakit hati, ya. Ya, kita bisa ketawa bisa, tapi coba jujur ya, kadang kita juga begitu. Masih suka iri kalau pelayanan orang lain lebih disorot, ya, lebih diperhatikan. Masih susah mengampuni, ya, susah memaafkan kalau tersinggung, ya. Masih ingin dilayani, bukan melayani. Itu tanda bahwa kita belum dewasa rohani. Walaupun ya usia jasmani kita sudah lanjut, ya. Efesus 4 13 sampai 15 ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus ya. Dewasa rohani bukan soal umur ya, tapi soal keserupaan dengan Kristus. Ya, Ibrani 5 12 sampai 14. Kamu sudah lama menjadi orang percaya, tapi kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Banyak orang Kristen sudah lama beriman, tapi belum siap menerima makanan-makanan keras. Artinya apa? Belum matang dalam pemahaman dan karakter. Suatu kali ya, seorang pendeta senior bercerita ya, saya sudah 40 tahun melayani, tapi sampai saat ini saya masih belajar untuk tidak mudah marah. Ya, wow, itu pengakuan yang jujur ya, luar biasa. Karena orang dewasa rohani bukan yang sempurna loh, bukan, tapi yang mau terus dibentuk Tuhan ya. Spiritual maturity is not about how long you have been in church, but how much Christ is seen in you ya. Saya ulang lagi ya, spiritual maturity is not about how long you have been in church, but how much Christ is seen in you. Kedewasaan rohani bukan tentang berapa lama Anda di gereja, tapi seberapa nyata Kristus itu terlihat di dalam Anda. Ya, ada seorang oma-oma ya, suka banget ikut ibadah online ya, banyak ya. Suatu kali dia komentar, pendeta itu bagus banget loh khotbahnya, tapi sayang muka pendeta itu sering nongol di layar tadi nutupin lirik lagu loh.
Ya, kadang kita juga begitu ya, fokus ke hal-hal yang kecil, yang hal-hal yang remeh-temeh, lupa pada inti rohaninya. Orang yang belum dewasa rohani akan sibuk melihat hal-hal yang sepele, yang hal-hal yang remeh-temeh, tapi orang yang dewasa rohani akan menangkap suara Tuhan di balik setiap hal ya. Teman-teman ya. Alkitab menyatakan ya pada waktu Petrus ya. Petrus dulu kan impulsif, ngomong dulu, mikir belakangan. Tapi setelah diproses Tuhan, dia jadi pemimpin yang rendah hati dan kuat. Ya belajar dari kegagalannya. Ya. Menyangkal Yesus ya. Berapa kali? Menyangkal Yesus 3 kali ya. Dan justru Petrus menjadi batu karang iman. Wow, keren ya. Paulus juga begitu. Dari Saulus yang keras kepala dan dia kejam loh ya, menjadi Paulus yang penuh kasih dan penuh dengan kesabaran. Ia berkata dalam Filipi 3 ayat 12 ya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna ya, tapi aku mengejarnya. Orang dewasa rohani itu tidak berhenti bertumbuh ya, kita terus bertumbuh ya. Seperti Yusuf juga, dari remaja yang sombong, suka pamer mimpi, ya toh, pamer mimpi kepada siapa? Siap saudara-saudaranya kan, hingga saudara-saudaranya yang menjadi benci pada Yusuf ya. Tapi endingnya Yusuf menjadi pemimpin yang penuh kasih dan penuh dengan pengampunan. Ya, ia tidak dendam kepada saudara-saudaranya, tapi berkata, kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikannya. Kejadian 50 ayat 20 ya. Ya, teman-teman ya. Growing old is a mandatory, but growing up is optional ya. Saya ulang lagi ya. Growing old is mandatory, but growing up is optional. Menjadi tua itu wajib, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Maturity begins when we stop making excuses and start taking responsibility. Ya, kedewasaan dimulai ketika kita berhenti mencari-cari alasan dan mulai bertanggung jawab. Ya, disitulah ya. Spiritual maturity means we react less and reflect more. Kedewasaan rohani berarti kita lebih banyak merenung daripada bereaksi. Jadi pesan moralnya, kedewasaan rohani itu tidak datang karena waktu, tapi karena keputusan. Setiap hari kita bisa memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak tersinggung ya saat ditegur ya, mengampuni walaupun kita disakiti, taat meski tidak mengerti. Itulah tanda-tanda orang yang dewasa rohani, karena ia hidup di dalam kasih Kristus. Jadi closing statementnya, menjadi tua itu pasti rambut kita akan memutih ya, tenaga kita menurun, tapi dewasa rohani itu pilihan setiap hari. Pilihlah maka itu untuk bertumbuh, bukan hanya bertambah umur, karena dunia butuh lebih banyak orang Kristen yang dewasa dalam karakter, bukan hanya dalam gereja. Jadi tolong jawab dengan jujur ya. Mari kita jawab jujur terhadap diri sendiri ya. 1. Apakah Anda hanya bertambah usia iman atau sungguh bertumbuh dalam kedewasaan rohani? 2. Dalam hal apa saya masih menunjukkan sifat kekanak-kanakan rohani? 3. Apakah orang lain bisa melihat Kristus melalui sikap dan perkataan saya? 4. Langkah nyata apa yang akan saya ambil untuk bertumbuh dewasa rohani? Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa adalah pilihan kami setiap hari. Ajar kami untuk meninggalkan sifat kanak-kanak rohani dan belajar dari setiap proses yang Engkau izinkan. Bentuklah hati kami menjadi seperti hati-Mu,
yang sabar, yang lembut, dan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, jika Anda diberkati dengan YouTube ini, dengan video ini, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, ke komunitas-komunitas yang lain, agar banyak orang yang diberkati. Ya, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.